Dimaksud dengan syahadah itu, kesaksian itu adalah sebuah ungkapan perkataan yang muncul itu berdasarkan dengan kesaksian. Kesaksian apa? Kesaksian basirah ini saya memaknainya sebagai ilmu ataupun basar, yaitu penglihatan. Nah, kalau kita bawa ke dalam bahasa kita, kesaksian itu kan ada dua. Kayak kasus kemarin misalnya, saksi yang langsung menyaksikannya. Kamu hadir nggak ketika dia mengucapkan itu, kan kata begitu? Ada orang menyaksikannya secara indrawi, dia hadir secara fisik. Kemudian ada saksi yang kedua, saksi ahli. Dia tidak hadir, tapi dia tahu kalau itu ada ungkapan yang benar ataupun ada terucapkan dan sebagainya. Jadi kesaksian itu berdasarkan ilmu pengetahuan ataupun dia betul-betul mengalaminya. Ya, makanya ketika kita mengungkapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, kan saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Jadi ada apa yang disaksikan kalau begitu? Tiada Tuhan selain Allah. Bagaimana Anda menyaksikannya? Anda menyaksikannya dengan basar tadi, dengan penglihatan. Bagaimana? Kalau kita merujuk kepada ayat inna fi khalqis samawati wal ard, ya, ayat yang mengatakan bahwa dalam penciptaan langit dan bumi ini, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar, yaitu perubahan siang dan malam dan seterusnya. Itu kan ayat yang ujungnya kemudian ada ungkapan Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Yang artinya adalah, ya Tuhanku, katanya, sesungguhnya tidak ada yang diciptakan ini sia-sia. Nah, saya melihat bahwa ungkapan Rabbana ma khalaqta hadza batilan ini adalah ungkapan sebuah penyerahan. Ketika dia dilihatnya, direnungkannya, alam semesta ini, dilihatnya pertukaran siang dan malam, dia sampai bersimpulan, nggak mungkin ini diciptakan sia-sia. Kan ini adalah sebuah ungkapan penyerahan. Ya, kalau saya melihat misalnya ini ada lukisan kaligrafi ini, saya lihat cantik sekali. Pasti apa yang akan saya munculkan? Kalau saya takjub luar biasa, katakan pasti yang membuatnya ini juga orang yang luar biasa, saya katakan kira-kira begitu. Jadi ini kan sebuah ungkapan penyerahan. Kalau saya tidak sanggup melakukannya. Saya katakan, saya tidak sanggup. Ya tadi kalau misalnya ada orang Rabbana ma khalaqta hadza batilan, ini luar biasa kok. Ini kok bisa seperti ini, kira-kira begitu loh ungkapannya. Ini yang kemudian saya memaknainya dengan makna Islam. Islam itu kan artinya penyerahan. Ya kan? Penyerahan, ketundukan, apalagi Tuhan. Itu adalah Islam. Ya, kepatuhan kepada yang menciptakan tadi. Jadi kita menyaksikan betul-betul, ya, bahwa Allah itu memang tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya kenapa Anda percaya pada Tuhan? Iya, oke, Anda bisa buktikan tidak? Bisa buktikan meskipun dengan dalil kita sebut dengan dalil ijmali. Ya, dalil ijmali itu dalil global. Tidak perlu detail seperti seorang ilmuwan. Buktinya apa ya? Saya ini. Ya, saya bisa berada di sini dengan bentuk struktur seperti ini, pasti ada yang mendesainnya. Pasti ada yang mensustainnya, ada yang membuat saya bisa hidup seperti ini. Tidak mungkin terjadi begitu saja. Ya, perputaran langit, bumi dan sebagainya dalam galaksi dan seterusnya ini apa mungkin dia berjalan seperti itu dengan ada? Pasti ada yang mengaturnya. Nah, ini dengan melihat hal tersebut maka akan muncul rasa ketundukan tadi. Ya, rasa keberislaman tadi. Ya, keberislaman kita ini, ketundukan kita tadi ini akan memunculkan konsep abdun. Abdun itu kan hamba. Ya, kita dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah menyebutnya sebagai hamba, dan ini adalah posisi yang paling tinggi. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ketika memperjalankan Rasulullah SAW Isra Mi'raj itu, Allah menyebutnya sebagai hamba. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Ketika Allah menurunkan Al-Qur'an, itu juga Allah menyebutnya tabarakalladzi nazzala ala 'abdihi. Ya, Allah menurunkan Quran pada hambanya. Jadi posisi hamba itu adalah posisi yang bukan posisi yang terendah, tapi itu posisi tertinggi antara hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai seorang hamba dalam fikih itu, ya, seorang hamba itu kan dia tidak punya tidak punya kebebasan. Ya, seorang hamba dia tidak bisa melakukan sesuatu tanpa izin dari tuannya. Bahkan kalau dia mau menikah, dia mau berpergian, dia mau sebagainya, dia harus ada izin dari tuan. Jadi hamba itu
ya bagaimana Tuannya. Nah, kita dengan Allah, ya kita hamba tadi, antara seorang hamba dengan Tuannya. Mau diperlakukan apa saja oleh Allah, ya kita hanya sami'na wa ata'na. Tidak ada ungkapan selain daripada sami'na wa ata'na. Kata Allah sholat, ya kita sholat. Puasa, ya kita puasa. Suruh zakat, ya kita zakat. Karena tadi ketundukan kita pada Allah, dan itu muncul dari pengakuan kita. Kan kita yang mengakui tadi. Setelah kita akui Allah, kita akui bahwa tiada Tuhan selain Allah, kan baru muncul rukun yang kedua, itu sholat. Ya, baru muncul rukun, tidak mungkin sholat duluan. Ya, bagaimana Anda melakukan sholat kalau Anda tidak mengakui siapa yang memberikan otoritas? Ya, kenapa kita kalau ke perempuan, kenapa Anda mau berjilbab? Ya, karena Allah mengatakan dalam Al-Quran. Karena sami'na wa ata'na tadi. Kenapa kamu puasa? Karena Allah mengatakan begitu. Kenapa kalian tidak boleh mengangkat pemimpin selain pemimpin kafir? Karena Allah mengatakannya. Nah, ini worldview kita, pandangan kita, akidah kita. Ya, dan itu setelah kita mengakui, ya tadi otoritas Allah, setelah mengakui bahwa Allah adalah satu-satunya. Asyhadu an la ilaha illallah, maka kita menjadi hamba dan kita akan menyerahkannya. Setelah terjadi penyerahan ini, apa yang akan muncul? Nah, saya melihatnya akan muncul adalah rasa ketenangan, yaitu iman. Ya, kalau sekarang kita dengan Allah semua, kita serahkan hidup kita sepenuhnya kepada Allah. Kita yakin bahwa hidup mati kita di tangan Allah, rezeki kita di tangan Allah, jodoh kita di tangan Allah, kekuasaan semuanya di tangan Allah. Semua kita serahkan. Yang muncul apa? Akan muncul ketenangan, kedamaian, tidak ada rasa gundah gulana. Makanya istilah iman itu kan akar katanya dari amanah ataupun aminah, bisa dibaca amanah dengan aminah. Amanah artinya beriman, percaya, aminah artinya tenang, damai. Maka seorang mukmin itu adalah seorang yang damai, yang tenang, yang tidak gundah gulana, yang tidak gusar. Ya kan Allah mengatakan la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Tidak ada kekhawatiran, tidak ada rasa sedih. Wala tahinu wala tahzanu. Tidak ada rasa hina, tidak ada rasa rasa sedih. Wa antumul a'la, kata Allah, dan kalian adalah yang paling tinggi in kuntum mu'minin, kalau kalian adalah orang-orang mukmin.